Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufattihatul Taubah ingin mempresentasikan hasil observasi di SMAN 1 Arusbaya. Saya akan membahas kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMAN 1 Arusbaya, yaitu kegiatan 3S, senyum, salam, sapa, terlaksanakan dengan baik. Tidak hanya menerapkan 3S saja, tetapi menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal itu dilakukan setiap hari dan setiap pagi ketika memasuki gerbang sekolah, karena sudah ada sebagian guru yang sudah ada di gerbang untuk menyambut siswa-siswinya. Salam dilakukan ketika mulai memasuki halaman sekolah. Kemudian mulai menyapa guru, bapak atau ibu dengan sopan. Kegiatan itu juga dilakukan di lingkungan sekolah kepada teman-teman sampai pulang sekolah. Kemudian kegiatan pengkondisian awal belajar terlaksanakan dengan baik. Sebelum proses belajar mengajar dilakukan, guru memulainya dengan mengucapkan salam, kemudian membaca doa, kemudian mulai mengabsen siswa, dan selanjutnya memberikan materi kepada siswanya sesuai dengan pelajarannya. Setelah jam pelajarannya selesai, guru akan mengakhiri dengan menutupnya. Kegiatan upacara bendera terlaksanakan dengan baik. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin. OSIS selalu menyiapkan keperluan upacara, dan setiap hari Sabtu akan dilakukan latihan upacara sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar, yang dilakukan oleh siswa dan semua staf, karyawan, dan dewan guru. Kegiatan penggunaan seragam sekolah terlaksanakan dengan baik. Harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya, karena ketika tidak menggunakan seragam sekolah yang sesuai, maka akan dikenakan sanksi atau poin dari pihak sekolah. Ketika hari Senin sampai hari Selasa, memakai seragam putih abu-abu, memakai sepatu pantofel hitam dan kaos kaki putih. Hari Rabu sampai Kamis menggunakan seragam batik, dan hari Jumat sampai Sabtu menggunakan seragam pramuka. Untuk baju olahraga digunakan sesuai dengan jadwal, karena setelah olahraga siswa mengganti seragam sesuai dengan jadwal dengan rapi. Kegiatan anjuran menjaga kebersihan terlaksanakan dengan baik. Peserta didik selalu dianjurkan untuk menjaga kebersihan kelasnya, supaya peserta didik bisa hidup sehat dan bersih. Sudah ada piket kelas agar peserta didik bisa belajar menjaga kebersihan. Kegiatan anjuran menjaga ketenangan terlaksanakan dengan baik. Peserta didik dianjurkan menjaga ketenangan dalam proses belajar mengajar agar peserta didik yang lain tidak terganggu. Kegiatan anjuran memanfaatkan waktu terlaksanakan dengan baik. Anjuran pemanfaatan waktu ini dilakukan ketika jam istirahat, seperti pergi makan ke kantin atau bermain sama teman. Dan ketika jam 12 atau sudah memasuki waktu zuhur, biasanya dikasih waktu 15 menit oleh guru untuk sholat berjamaah. Dan setelah melakukan sholat, maka peserta didik harus kembali ke kelas untuk melakukan aktivitas belajar mengajar lagi dan diberikan tugas. Kegiatan terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Peserta didik harus membantu guru menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, karena ketika suasana tidak tenang maka pembelajaran tidak akan efektif. Kegiatan suasana di sekolah menyenangkan terlaksanakan dengan baik. Suasana menyenangkan ini terjadi di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar. Mereka saling bercerita, bergurau agar tercipta suasana yang menyenangkan dan akan terbawa sampai pulang sekolah. Selanjutnya, hasil pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Ada bagan struktur organisasi sekolah.
terlaksanakan dengan baik. Ada bagian struktur organisasi sekolah berada di ruang kepala sekolah, ruang guru, TU, dan ruang lab komputer dan perpustakaan. Ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi, terlaksanakan dengan baik. Ada, lengkap dengan jabatan masing-masing komponen. Uraian deskripsi struktur organisasi tata kerja sekolah. Struktur organisasi sekolah serta deskripsi tugas untuk masing-masing organisasi di SMAN 1 Arosbaya sudah lengkap. Struktur organisasi tidak hanya berada di kantor saja, namun ada juga di beberapa tempat seperti lab komputer, TU, perpustakaan. Dalam struktur organisasi itu sudah lengkap dengan penjelasan mengenai tugas masing-masing komponen. Misalnya, kepala sekolah dijabat oleh Dr. Handes Jumali Manchester Management, dan lanjut dengan wakil kepala sekolah, bendahara, dan sekretarisnya dengan komponen-komponen lainnya. Hasil pengamatan visi dan misi sekolah. Ada visi dan misi sekolah terlaksanakan dengan baik. Ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Ada dipaparkan di berbagai tempat seperti mading dan lain-lain. Uraian deskripsi visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah disusun bersama pemangku sekolah, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, di mana visi misinya ialah beriman, berilmu, berbudaya, dan berkarya. Adapun misinya adalah mengembangkan pengalaman ajaran agama sebagai dasar dan sikap perilaku, mengembangkan semua potensi sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum 2013, mengembangkan budaya disiplin kerja dan disiplin belajar, mengembangkan motivasi untuk meraih prestasi, membantu siswa dalam mengenal potensi dirinya, merespon terhadap perkembangan iptek yang berakar pada budaya, menerapkan manajemen partisipatif. Semua warga sekolah mengetahui dan memahami visi dan misi di sekolah SMAN 1 Arosbaya. Kemudian saya akan membahas tentang hasil pengamatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksanakan dengan baik. Ada kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, basket, voli, pecinta alam, futsal, pencak silat, PMR, sepak bola, karya ilmiah, dan teater. Ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksanakan dengan baik. Ada untuk jadwal ekstrakurikuler dan kokurikuler ditentukan oleh pihak sekolah agar tidak bentrok dengan kegiatan ekstra yang lain. Ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksanakan dengan baik. Ada pembinaan ekstrakurikuler dan kokurikuler dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap guru menjadi pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksanakan dengan baik. Ada hanya sebagian guru saja yang menjadi pembina ekstrakurikuler dan kokurikuler. Setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksanakan dengan baik. Setiap siswa diwajibkan mengikuti ekstra pramuka, dan untuk ekstra yang lain siswa dibebaskan untuk mengikuti ekstrakurikuler apa saja. Uraian deskripsi kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler
kurikuler dilakukan sesuai dengan jadwal. Misalnya pramuka dilakukan setiap hari Jumat pukul 14.00. Dan untuk ekstra basket, voli, sepak bola, karya ilmiah remaja, PMR, dan pecinta alam dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.